Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, wabil khusus siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasir Kuda yang saya banggakan. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tausiah di bulan Ramadan ini dengan kegiatan Sumatren. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita, junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'at, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasir Kuda, bagaimana keadaannya? Masih berpuasa? Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini dari awal sampai akhir kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang hikmah Ramadan, di mana Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah, tempat di mana kita belajar hidup dan kehidupan, supaya kita siap menghadapi hidup, supaya kita siap punya wawasan, supaya kita mampu menjawab persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Maka pelajaran apa yang diberikan oleh Ramadan kepada kita? Marilah kita buka. Ramadan mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang yang ulet, menjadi orang yang tahan uji. Di masa zaman yang serba penuh dengan persaingan yang tajam, jangankan jadi pejabat tinggi, jadi pengusaha besar, ini kiai dan kiai juga ini harus siap bersaing. Apalagi kita menjadi pejabat yang tinggi, menjadi pengusaha yang besar, tentu banyak persaingan, sehingga mengakibatkan dari persaingan itu akan mengakibatkan kita terlena dan tidak memperhatikan kesabaran. Dari akibat persaingan yang tajam, orang sering kehilangan kontrol, orang sering kehilangan kesabaran. Orang berputus asa, kadang orang berbuat keputusan yang sangat cepat, membuat keputusan yang tidak disadari.
Nah, tidak sedikit orang saling senggol, tidak sedikit orang yang tidak memperhatikan kehidupan yang didasari oleh agama karena persaingan. Oleh karena itu, maka dengan Ramadan ini, Ramadan menuntun kita, Ramadan memberikan pelajaran kepada kita supaya kita bersabar. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangankan kita memakan atau meminum, jangankan kita mendekati, memegang pun kita menunggu waktu maghrib. Itulah gunanya kesabaran. Kemudian kita perhatikan contoh yang lain seperti macetnya lalu lintas karena kendaraan yang besar tidak mau mengalah, lalu kendaraan kecil tidak mau antri dan tidak tahu diri. Kemudian di pasar juga demikian, terjadinya macet di jalan, terjadinya antrian-antrian, saling dorong-mendorong akibat ketidaksabaran. Nah, oleh karena itu, maka diuji di bulan Ramadan ini dengan kesabaran, mendidik kita supaya kita sabar. Yang kedua, Ramadan itu memberikan pelajaran istiqomah. Artinya punya stabilitas temperatur batin. Artinya konsisten. Bapak tidak akan menjelaskan definisi daripada istiqomah, tapi akan memberikan satu gambaran cerita tentang istiqomah. Dalam suatu pertempuran, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentara Islamnya pernah mengalami kekalahan dalam peperangan. Kemudian dalam kekalahan itu tentunya banyak dari kalangan tentara-tentara muslim yang tertangkap oleh tentara kafir. Kemudian ditawan. Banyak dari kalangan perwira, opsir. Kemudian pada waktu itu tercatatlah 3 orang opsir ditawan oleh Raja Kafir. Pada suatu hari Raja Kafir memanggil Perdana Menterinya. Kemudian si Raja Kafir itu kepada Perdana Menterinya bilang begini, "Hei Perdana Menteri, kita punya tawanan 3. Harus dibagaimanakan ini tawanan yang 3 ini?" "Bagaimana?" kata Perdana Menteri. "Ini kalau lebih enaknya kita bunuh saja supaya selesai permasalahan." "Bagaimana?" kata sang raja. Kata sang raja, jangan dibunuh. Kenapa? Kita bujuk saja. Yang ketiga ini kita bujuk supaya mengikuti agama kita. Lantas kalau dia mau, kita kasih hadiah untuk mereka yang 3 ini. "Apa sih hadiahnya?" kata Perdana Menteri. Kemudian kata raja, kita berikan fasilitas. Kita berikan jabatan yang tinggi, kita berikan rumah mewah, kita berikan kendaraan yang bagus, dan kita berikan perempuan yang cantik. Kemudian kata sang Perdana Menteri, "Baiklah raja, besok saya akan bawa yang 3 ini ke pengadilan. Diadili di pengadilan. Apakah yang ketiga ini mau diajak kerjasama atau tidak?" Pada esok harinya, yang ketiga dari perwira-perwira Islam itu, dari opsir-opsir itu dipanggil satu-satu oleh Perdana Menteri. Kemudian si Perdana Menteri memanggil opsir yang pertama. Kata Perdana Menteri, "Hei opsir yang pertama, silakan kamu maju ke depan." Kata sang opsir, "Siap." Kemudian kata Perdana Menteri itu, "Kamu tahu kedudukan kamu sekarang?" Kata si opsir, "Saya tahu." "Sebagai apa kamu?" "Saya sebagai tawanan."
tahu kamu bahwa tawanan itu harus dibagaimanakan? Kata si opsir, saya tahu, paling juga saya dihukum. Begini, kata Perdana Menteri, opsir, kalau kamu ikut dengan saya, dengan raja saya, artinya kamu mengikuti agama kami, maka kamu akan diberikan fasilitas. Kata si opsir itu, apa sih fasilitasnya? Kemudian kata si Perdana Menteri, saya akan kasih jabatan yang tinggi, akan kasih kendaraan yang mewah, rumah yang besar, dan saya akan kasih perempuan yang cantik. Bagaimana jawabnya si opsir itu? Saya selama ini ikut dalam peperangan ini, selama ini saya membela panji bendera Islam. Bukan itu yang saya harapkan. Tapi yang saya harapkan adalah ridho Allah. Kemudian kata si Perdana Menteri, apakah tahu kamu apabila kamu menolak ajakan kami, resikonya? Kata si opsir itu, saya tahu, paling juga saya dibunuh. Betul, kamu saya akan bunuh. Bagaimana? Kata si opsir itu, saya menunggu saat-saat seperti ini. Kenapa? Karena saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang dirindukan saya. Kenapa? Karena saya, sholatnya saya kurang, ibadahnya saya kurang, sedekahnya saya kurang. Dengan dipenggalnya saya, dengan dibunuhnya saya oleh kamu, saya mudah-mudahan akan diampuni dosa-dosa saya oleh Allah, dan saya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Kata Perdana Menteri, gila kamu. Memang saya gila. Kemudian itu si Perdana Menteri memanggil Algojo, dan si Algojo diperintahkan untuk membunuh si opsir yang pertama tadi. Kemudian si Algojo membunuh si opsir yang pertama karena tidak mengikuti ajaran yang dibawa, agama yang dibawa oleh si raja kafir itu. Kemudian kepalanya dipenggal. Setelah pisah kepala dengan badannya, maka si kepalanya itu bergulir di lapangan, kemudian mengelilingi lapangan itu sambil membacakan ayat Al-Quran. Apa yang dibacakan oleh si opsir itu, oleh kepalanya si opsir itu? Kemudian si opsir itu membacakan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho, masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum. Dia gugur sebagai syahid karena membela keyakinan. Dia istiqomah, tidak goyah oleh tawaran jabatan dan kedudukan, dan juga dia tetap istiqomah dalam keimanannya. Kemudian setelah itu si Perdana Menteri memanggil opsir yang kedua. Hei, opsir yang kedua, sudah lihat temanmu? Sudah mati kan temanmu? Kemudian kata si opsir, iya, teman saya sudah mati. Kata si Perdana Menteri, bagaimana kamu sekarang? Apa kamu mau ikut dengan kami? Pindah agama, mengkhianati tanah airmu, mengkhianati temanmu, mengkhianati saudara-saudaramu? Apa mau ikut dengan kami, dengan agama kami? Kalau kamu mau ikut, maka kamu akan memberikan fasilitas kedudukan yang tinggi, akan memberikan fasilitas mobil yang mewah, akan memberikan fasilitas rumah yang besar, dan perempuan yang cantik. Bagaimana pendapat opsir yang kedua? Kami sudah merindukan apa yang dilakukan oleh teman kami yang kedua. Jangan banyak omong, kata si opsir yang kedua. Kami sudah siap menunggu. Apa yang kamu inginkan itu membunuh kami. Kata
si Perdana Menteri ini lebih gila daripada yang tadi. Karena yang tadi bisa diajak bicara, kalau sekarang yang kedua ini lebih gila lagi. Kemudian si Perdana Menteri memanggil Algojo untuk membunuhnya. Dan opsir yang kedua ini juga dibunuh oleh si Perdana Menteri tadi. Setelah dibunuh, kemudian kepalanya lepas dari badannya dan memutar di lapangan itu. Memutar lagi sampai membacakan ayat. Wujuhu yawma idin nadiro ila rabbiha nadiro. Muka mereka hari itu berseri-seri kepada ridho Allah. Mereka memandang matanya, menutup bibirnya sambil berseri-seri. Dan dia husnul khatimah, mendapatkan syahid karena imannya teguh dan istiqomah dalam perjuangan, tidak mencela-mencela. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah si Perdana Menteri memanggil kepada orang yang ketiga. Kata Perdana Menteri, "Hai orang yang ketiga, kamu lihat teman kamu yang dua tadi. Sudah lihat? Itu orang sudah mati. Apakah kamu mau ikut dengan orang yang ketiga, yang kedua tadi?" Kepada orang yang ketiga. Kata orang yang ketiga, "Saya tidak mau. Saya mau ikut dengan Perdana Menteri dan Raja." "Kenapa kamu mau ikut kami?" "Karena saya tidak mau mati dan saya ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kemudian saya ingin mendapatkan rumah mewah, mobil bagus dan lain sebagainya." Bagaimana kata Perdana Menteri? "Nanti dulu saya akan lapor kepada raja saya." Kemudian si Perdana Menteri lapor kepada raja. Kata si Perdana Menteri, "Wahai rajaku, ini yang ketiga adalah orang yang baik yang mau ikut dengan kita. Maka apa yang akan raja berikan? Akan raja berikan kepada orang itu jabatan apa atau kedudukan apa yang akan diberikan?" Kata raja, nanti dulu. Sebab kalau saya perhatikan, ini lebih baik orang yang dua tadi daripada yang ini. Kenapa? Kalau bisa yang sudah mati tadi yang dua, itu dihidupkan kembali kalau bisa. Kalau tidak ya jangan dihidupkan. Kenapa raja bilang begitu? Karena yang kedua ini mempunyai keyakinan dan punya kekuatan dirinya, mempertahankan keimanannya, mempertahankan persaudaraannya, memegang kekuatan keagamaannya dibanding yang satu ini. Bagaimana seandainya kalau yang satu ini kita jadikan bekerja sama dengan kita, dengan temannya saja, dengan agama yang dia pegang tinggalkan, dengan temannya hianati, kemudian dengan keluarganya juga dia akan tinggalkan, ini bisa dipegang. Dengan saudaranya dia tinggalkan, dengan agamanya dia tinggalkan, dia tidak bisa memegang itu. Apalagi dengan kita yang bukan saudara, bukan tanah airnya, dia akan mengkhianati kita. Nah, oleh karena itu, kata raja kepada Perdana Menterinya, oleh karena itu orang ini harus dibunuh. Kemudian si Perdana Menteri datang kepada opsir itu. Kemudian saudara si Perdana Menteri kata si Perdana Menteri, "Hei opsir, kamu akan saya bunuh." Kata si opsir, "Kenapa? Kan tadi apabila ikut agama Tuhan, apabila ikut dengan agama raja, maka kami akan diberikan kedudukan. Sekarang bagaimana? Sudah kami ikut." Kata Perdana Menteri, "Kamu adalah orang yang bejat. Kenapa? Karena dengan saudaramu, dengan agamamu, dengan teman-temanmu sudah kau tinggalkan. Itu dengan temanmu, apalagi dengan kami. Kamu akan mengkhianati kami. Oleh karena itu, kamu akan saya bunuh," kata si Perdana Menteri itu. Kemudian Perdana Menteri itu memanggil Algojo. Lalu si Algojo memenggal lehernya orang yang ketiga tadi. Setelah dipenggal, kemudian kepalanya juga jatuh ke lapangan dan berkeliling sambil membacakan ayat. Ayat yang dibacanya beda dengan yang dua tadi.
Ini ayatnya berbunyi, apaman haqqa alaihi kalimatul adzab apa anta tungkizu man finnar. Orang yang sudah mendapatkan vonis, mendapatkan adab, bisakah kamu menyelamatkan dari api neraka? Bantahan-bantahan berjuang di jalan Allah, membela bendera-bendera Islam untuk kejayaan Islam, dia khianati. Dan di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dia tergoda dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh raja kafir. Dia khianati, kemudian dia tidak istiqomah dengan apa yang dia cita-citakan dari awal. Dia tidak istiqomah ketika dia diberikan amanah, yaitu memegang agama Islam. Pada akhir hayatnya dia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman kemudian beristiqomah, tanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat seraya berkata, kamu tidak usah takut dan tidak bersedih. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang istiqomah. Nah, dengan istiqomah inilah kita mendapatkan contoh, kita mendapatkan pelajaran. Kenapa? Mari kita beristiqomah melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa. Sebab dalam ibadah puasa dilatih istiqomah, yaitu dari mulai bangun di waktu sahur, kemudian salat tahajud, tarawih, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dengan keistiqomahan itu bisa kita konsistenkan, kita bisa lakukan di luar bulan Ramadan. Para siswa-siswi yang berbahagia, kemudian hikmah yang ketiga adalah ikhlas. Ramadan memberikan pelajaran kepada kita, yaitu ikhlas. Bagaimana kita ketika kita akan berbuka puasa, maka kita bacakan Allahumma laka sumtu, untuk engkau saya berpuasa, untuk engkau saya berpuasa. Ini mau ada yang puji atau tidak ada yang puji, maka tidak ada jadi soal. Mau ada yang lihat, tidak ada yang lihat, ini tidak jadi soal. Kenapa? Karena puasanya mengharap ridho Allah. Contoh, kita contohkan. Orang berangkat salat Jumat jam 9. Padahal salat Jumat itu adalah jam 12. Berangkat jam 9 dengan memakai sarung BHS yang baru, pakai baju yang baru, pakai kopiah yang baru. Kemudian kalau melihat daripada itu, apakah orang tersebut mendapatkan pahala yang paling besar? Ini nanti dulu. Kenapa? Karena berangkat jam 9 dengan memakai baju baru, dengan memakai sarung baru, dengan memakai kopiah baru, ini belum tentu dia berangkatnya itu dengan ikhlas. Lihat dulu, apakah ke masjidnya perginya itu ingin pamer sarung BHS yang baru, atau baju yang baru, atau kopiah yang baru, atau di dekat masjidnya ada gadis cantik. Nah, ini tergantung kalau niatnya. Kalau niatnya ikhlas, pasti mendapatkan pahala yang paling besar. Tetapi kalau niatnya ingin pamer, maka ini akan habis ganjarannya, akan habis pahalanya. Ini tergantung kepada niatnya. Jadi keikhlasan itu bukan kata, tapi amal batin, amalan batin. Puasa itu menyelamatkan dari riya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana azi. Puasa itu untukku dan aku akan memberi pahalanya. Artinya yang memberikan penilaian nilai puasa, ikhlas dan tidaknya itu hanyalah Allah. Orang yang beriman pasti melaksanakan puasanya dengan ikhlas.
Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan selama kita berpuasa ini kita diberikan kekuatan dan mudah-mudahan kita dalam melaksanakan puasanya dengan ikhlas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasir Kuda, pelajaran dari Ramadan itu 3. Yang pertama, pelajaran dari Ramadan adalah sobat. Kemudian pelajaran yang kedua adalah istiqomah. Pelajaran yang ketiga dari bulan Ramadan adalah ikhlas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, banyak kekurangannya, semata-mata kebodohan, dan kebenarannya adalah hak dari Allah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.